Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh diperkenankan Tuhan memasuki hari yang baru ini dengan satu keadaan sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau menyediakan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Engkau yang masih memperkenankan kami menikmati kemurahan-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu tanggung jawab setelah kenaikan Yesus ke surga. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yakni tanggung jawab setelah kenaikan Yesus ke surga. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Markus 16 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi saya bacakan Markus 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan sebuah pemahaman kepada setiap kita bahwa tugas dan tanggung jawab dari karya penyelamatan yang Yesus kerjakan di bumi telah selesai. Nah, ketika Yesus naik ke surga, maka tugas dan tanggung jawab dari bagaimana karya keselamatan itu dapat dirasakan oleh setiap orang, oleh semua orang, maka kita memperhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan bahwa ada pesan-pesan yang Yesus sampaikan sebelum ia naik ke surga. Pesan-pesan itu Yesus sampaikan sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, oleh orang-orang yang menyaksikan ketika Yesus mau naik ke surga di atas Bukit Zaitun. Firman Tuhan menjelaskan bahwa ada kurang lebih 500 saudara menyaksikan kenaikan Yesus ke surga di atas Bukit Zaitun. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tidak saja 11 murid yang mendengar pesan daripada Yesus, tetapi kurang lebih 500 orang mendengar apa yang Yesus pesankan sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan setelah Yesus naik ke surga. Dan pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, tidak saja 11 murid Yesus, tidak saja 500 saudara yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, tetapi kita sekalian sebagai orang-orang percaya, kita juga diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan, khususnya di dalam tahun ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Ada tugas-tugas yang harus kita lakukan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar tugas dan tanggung jawab yang pertama, yaitu
menjadi saksinya Tuhan. Sekali lagi, tugas dan tanggung jawab yang pertama adalah menjadi saksinya Tuhan. Kita membaca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, dan Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tugas dan tanggung jawab yang pertama yaitu menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia hukum, orang yang dipanggil menjadi saksi adalah orang yang akan menyatakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran dari sebuah peristiwa. Nah, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Firman Allah berkata bahwa ketika Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita, ketika Roh Kudus turun menaungi setiap kehidupan kita, maka kita akan menjadi saksinya Tuhan. Artinya apa? Kalau kita menjadi saksinya Tuhan, maka kita harus menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita harus menyampaikan firman Tuhan. Sebagaimana murid-murid dan orang-orang yang mendengar pesan Tuhan sebagai tugas dan tanggung jawab, yaitu memberitakan Injil. Maka saudara dan saya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik yaitu Injil kepada segala makhluk. Firman Allah berkata. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang untuk kita memberitakan kebenaran, untuk kita menyampaikan kebenaran. Bukanlah hal yang mudah. Itu sebabnya firman Allah berkata bahwa Tuhan akan mengaruniakan kepada setiap kita Roh Kudus. Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kekuatan, kemampuan, daya tahan. Untuk apa? Kita dapat memberitakan kebenaran, memberitakan Tuhan, memberitakan firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tugas yang kedua, tugas dan tanggung jawab yang kedua yaitu supaya kita dapat melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam Markus pasal 16 ini kalau kita membaca, ada pesan-pesan sebagai tugas dan tanggung jawab yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Melayani sesama, melayani orang lain, melayani Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Supaya kita boleh melayani sesama, melayani Tuhan. Sebagai apa? Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita sebagai umatnya. Nah, sebagai orang-orang percaya kita menyadari bahwa untuk melayani sesama, melayani Tuhan, bukanlah hal yang mudah, tetapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita, ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kuasa, kekuatan, kemampuan, sehingga kita mampu melayani sesama dan melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab yang ketiga, yaitu hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, salah satu makna dari kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, yaitu kuasa yang memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran tidak saja sebatas kita menyampaikan kebenaran, tidak saja sebatas kita memberitakan kebenaran, menyampaikan tentang Tuhan dan firman-Nya, tetapi hidup di dalam kebenaran merupakan sebuah aplikasi
dari apa yang kita ungkapkan, yang kita sampaikan, yang kita beritakan di dalam kita menjalani kehidupan iman kita kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam kebenaran sebagai wujud dari tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita, dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, kita hidup di dalam kebenaran. Maka saya percaya kehidupan kita akan memberikan dampak. Kehidupan kita akan memberikan kesaksian yang baik. Kehidupan kita akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan bagi orang-orang yang belum percaya dan mengenal Yesus. Pagi hari ini, biarlah renungan firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan, memberikan motivasi, dorongan bagi kita sekalian. Di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di tahun ini. Mari, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Yang pertama yaitu, supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Yang kedua, supaya kita dapat melayani Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini kami percaya anugerah Tuhan, kemurahan, kebaikan, bahkan berkat-berkat Tuhan akan kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.